Ya, sahabat 7 Sketsa, jumpa lagi bersama kami 7 Sketsa dalam program spesial. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini seluruh pintu bioskop yang ada di negara kita kembali dibuka. Dan Anda, para moviegoers, tentunya bisa menyaksikan aneka film yang menjadi pilihan Anda, menjadi favorit Anda, bersama Anda dan keluarga Anda. Sahabat 7 Sketsa, apabila Anda menyaksikan film baik di layar kaca maupun di layar lebar, sebelumnya pasti Anda akan menyaksikan satu tayangan atau satu, ya bisa dibilang announcement, bahwa tayangan berupa film atau apapun yang Anda saksikan telah melalui suatu badan atau lembaga tertentu yang telah melakukan penyensoran agar film tersebut layak Anda saksikan bersama keluarga di rumah. Iya, dan telah hadir bersama kita hari ini, beliau adalah Ketua dari Lembaga Sensor Film Indonesia untuk periode 2020 hingga 2024, Mas Romi Fibri Hardianto. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Nggak macet kan Bandung? Ya, sedikit sih. Sedikit, ya? Kan Bandung memang kota wisata yang banyak diminati orang ya. Jadi wajar lah kalau macet sedikit tapi. Oke. Kita langsung saja bahwa kita mengenal bahwa sebelum kita menyaksikan suatu tayangan di bioskop ataupun poster ataupun apalah yang berbau film, pasti akan mengalir melewati yang namanya lembaga sensor film. Boleh cerita nggak sih, kan setelah tahun 94 berubah menjadi LSF, sebelumnya Badan Sensor Film, apa menjadi berubah itu? Karena memang setiap zaman, LSF ini kan mengikuti perkembangan zaman ya. Ya. Dulu ada dari 1918-an, itu zaman Belanda, kemudian ada Jepang, awal kemerdekaan dan seterusnya. Dulu sempat ada namanya komite penilai film dan segala macam, sempat badan sensor film, kemudian sekarang menjadi lembaga sensor film. Nah, memang ini lebih ke perubahan struktur dan mekanisme kerja saja. Kalau badan kan memang langsung berada di bawah presiden ya. Jadi badan itu lebih leluasa dan lebih luas cakupan kerjanya. Nah, sekarang menjadi LSF gitu. Nah, meskipun demikian, LSF ini secara regulasi di Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 itu disebutkan semua film yang akan tayang di Indonesia itu harus mendapatkan surat tanda lulus sensor dari LSF gitu. Betul. Jadi mau tidak mau ini pintu gerbang bagi film-film yang akan tayang di Indonesia. Gitu. Oke, bicara tentang lembaga sensor film, bahwa di undang-undangnya sendiri dikatakan bahwa LSF ini terdiri dari 17 anggota. Ya. Betul ya? 12 dari masyarakat, dari berbagai, ya bisa dibilang memiliki kompetensi bidang masing-masing, ya kan? Ada dari ilmu hukum, jurnalis, hubungan masyarakat atau komunikasi, kemudian agama, pendidikan dan sebagainya. Dan juga 5 unsur dari pemerintah, ya. Nah, oke, kita bicara tentang kompetensi dari lembaga sensor film nih, Mas. Boleh nggak sih cerita bahwa ini kan nggak sembarangan dong? Ini nama-namanya dimasukkan dahulu, disetujui menteri, lalu kemudian masuk ke presiden. Presiden juga setelah hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini memang sedemikian krusialnya kah gitu? Ini lebih-lebih dari Pak KPK atau bagaimana sih menjadi anggota? Coba cerita. Enggak, jadi begini kan, proses seleksi memang cukup ketat ya. Ada di pansel, kemudian pansel ini kebetulan karena LSF ini nempel dengan kebudayaan, maka di kementerian sekarang Kemendikbudristek ya. Nah, dari kemudian pansel ke menteri, menteri ke presiden, presiden ke DPR, fit proper test di DPR. Kemudian baru diputuskan 17 anggota itu. Nah, kenapa ini menjadi sangat panjang dan penting? Karena ini kan menjadi garda depan. Jadi boleh dibilang ini penjaga moral bangsa. LSF itu dibebani dan diamanahi untuk menjadi garda depan dari ketahanan nasional budaya kita. Karena film ini kan sebenarnya pasti punya misi, ada message tertentu, ada pesan yang disampaikan, bahkan dengan film itu bisa mengubah perilaku orang. Yes, ya betul, kan? Betul. Dia bisa mengimpor atau mengekspor
tradisi, keyakinan, kemudian sikap, karakter, budaya, tingkah laku. Budaya yang akhirnya membentuk budaya. Nah, karena Indonesia menjadi pasar terbesar untuk film, ya, maka lembaga negara ini harus hadir sebagai amanat dari negara untuk menjaga masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Kepentingannya yaitu tadi untuk menjaga agar masyarakat ini ketahanan budayanya itu terjaga. Iya. Sehingga nggak sedikit-sedikit ketika ada film kemudian mengubah perilaku menjadi seperti apa yang ada di film itu. Nah ini penting sekali gitu. Jadi memang anggota LSF ini tidak main-main karena memang mewakili beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang budaya dan juga bidang agama. Jadi memang sensornya di sini tidak hanya dilihat dari satu kacamata, tapi ada banyak sekali yang memang harus dilihat. Banyak segi, banyak bidang, banyak pemahaman. Jadi tidak hanya melulu satu gitu ya Mas ya. Jadi memang secara komprehensif kita menilai dan bisa lolos untuk dijadikan tontonan yang diharapkan menjadi tuntunan tentu saja kan. Betul. Ya memang idealnya tontonan yang menjadi tuntunan. Ya. Dan itu digambarkan di undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang LSF gitu ya, bahwa fungsi film itu ya ada untuk satu informasi, kedua edukasi, dalam hal ini tuntunan tadi, ketiga ya hiburan, ekonomi, pendorong karya kreatif, jadi ini lengkap. Nah persoalannya adalah dari poin-poin tadi, kemudian ketika masuk ke pasar, mana yang paling dominan? Betul. Kalau dominan di edukasi, film yang sangat kuat, tinggi kandungan edukasinya, rupanya di publik kurang laku. Capek nonton. Capek. Tapi kalau yang hiburan-hiburan, bahkan misalnya horor, percintaan remaja, segala macam, itu kan ringan-ringan tuh. Horor apalagi kan? Itu tinggi yang nonton. Bahkan percintaan remaja seperti Dilan aja bisa sampai kurang lebih 6 juta. Horor bisa sampai 4 juta. 3,5 sampai 4 juta. Nah, dari sisi industri tentu melihat mending film ini gitu. Iya, betul. Akhirnya pasar dia menentukan. Itu makanya kalau memang kita menuntut, kita semua nih, masyarakat Indonesia dan juga kita semua sebagai negara menuntut bahwa film harus dominan dan bisa memasukkan unsur tuntunan, ya harus dipikirkan blueprintnya seperti apa. Nggak dilepas seperti ini. Ini pasar bebas nih sebenarnya kita nih. Dilepas nih. Udah, Kang, kalau mau bikin film, silakan Kang. Mangga, udah nanti film jadi tayangin, laku nggak laku urusan Akang. Betul. Mau film apa. Sementara di beberapa negara yang lain seperti Korea, bahkan ya kita lihat Hollywood lah yang memang benar-benar kapitalis dan swasta, tapi pada awal perkembangan yang mereka disupport oleh negara juga. Nah, blueprint ini yang perlu kita pikirkan sehingga film itu benar-benar kalau membawa misi ada tuntunan, bukan hanya tontonan, itu muatannya sangat kuat. Luar biasa. Setuju banget ya. Apalagi tadi kita sempat berbicara bahwa tentang masalah ekonomi kreatif. Itu merupakan salah satu bidang yang muncul di LSF karena memang perwakilan dari pemerintah, bukan? Baik, kita istilahnya menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Hijau Sketsa di sana. Bagaimana sih ceritanya? Misalnya ada film dari Hollywood datang ke Indonesia, prosesnya seperti apa? Mulai film landing di Indonesia sampai akhirnya bisa menjadi tontonan di kalau kita bicara film sebagai sebuah industri, itu ada 3 klaster besar. Produksi, distribusi, eksibisi. Produksi ini yang memproduk, PH-nya, perusahaannya, PT-nya. Distribusi ini yang mengedarkan. Eksibisi ini tontonannya. Mau bioskop, mau CD, mau OTT, VOD, video on demand, dan internet dan segala macam. Nah, 3 ini lah yang related dengan LSF. Jadi ketika nanti dari distribusi mau ke
eksibisi, tempat penayangannya, maka harus lewat LSF dulu, baru mampir kesini. dulu, mampir, dipoles-poles dulu. Ya nggak dipoles. Kalau dipoles kesannya LSF ikut membuat film. Nggak, di situ hanya dilihat. Dalam tanda kutip maksudnya kan. Yang lebih tepat barangkali untuk konteks film. zaman now. Zaman now. LSF ini lebih banyak melakukan klasifikasi, pemeringkatan. Nah ini yang membedakan dengan LSF hubungan dengan sebelumnya. Segmen usia atau lebih kemana? Segmen usia. Segmen usia. Bukan seperti dulu. Kalau dulu, ya itu kan Kang Pupil lihat seluloid ya. Yes, betul. Nah begitu masuk LSF, jadi dari produksi dikirim ke distributor, distributor ini baik dalam maupun luar negeri, kirim ke LSF sebelum tayang di bioskop misalnya. Karena dia seluloid, maka begitu disensor, kok ada gambar begini, gunting, tambal pakai solatip. Habis itu guntingannya di LSF, kantor LSF, filmnya dikembalikan ke pemiliknya. Selesai, that's it, nggak bisa apa-apa. Nah, sekarang kita sudah masuk era demokrasi, yang enggak seperti itu lagi. Ada dua hal. Pertama, konsepsi demokrasi. Kalau LSF melakukan seperti tadi, film itu punya siapa? Kalau film itu punya yang punya film nih PH, perusahaan atau apa. Kok LSF gunting-gunting sih? Loh kalau LSF gunting-gunting, nyambung-nyambung segala macam, loh LSF berarti ikut berperan dong, menjadi pembuat film dong. Ya, movie maker juga berarti kan. Nah, padahal ini adalah lembaga negara yang memang nggak ke sana. Secara demokratis dan konsep demokrasi nggak begini. Maka nyambung yang kedua, sekarang sudah masuk era digital, sudah nggak pakai lagi seluloid, sudah nggak bisa digunting. Jadi kalau kami menyensor di LSF sekarang itu kan, itu ya hanya ada layar, terus DCP, Digital Cinema Package. Ini semacam jaringan internet. Iya. Nah kalau jaringan internet kemudian kita tonton, kemudian ada sesuatu misalnya melanggar pornografi, pornoaksi, kita nggak bisa apa-apain dong. Karena digital. Nah maka hanya diberikan catatan. Oh, itu catatan per scene, jadi ditonton dulu sampai ditonton semua. Betul. Itu ditonton. Jadi ketika LSF sekarang karena satu sudah era demokrasi, yang kedua era digital, maka cara menontonnya beda. Cara menontonnya itu dilihat dulu dari 0 sampai akhir. Kemudian dilihat konteksnya. Apakah adegan tertentu ini bisa lulus atau enggak? Apakah ini aman atau enggak? Baru disesuaikan dengan klasifikasi usianya. Karena kan juga takutnya mengganggu jalan cerita gitu kan? Betul. Dan LSF, kalau dulu yang melakukan pemotongan itu adalah LSF dengan menggunting, maka dulu di bioskop itu sering kalau kita nonton ada gambarnya itu naik kuda karena bergelombang kan? Karena digunting sambung pakai solatip. Gambarnya bergelombang, bahkan kan sering nonton, lu kok tiba-tiba nyambung ke sini? Tiba-tiba lompat gitu kan adegannya gitu kan. Ini nggak bener nih. Enggak, karena memang yang gunting sambung. Sekarang ini digital, kami nggak melakukan itu, kami hanya memberikan catatan. Timecode sekian sampai sekian, ada visualmu yang isinya adalah orang telanjang. Dan itu tentu saja melanggar undang-undang pornografi pornoaksi. Kami kasih tahu itu monggo mau diapain terserah. Kita nggak ngomong harus potong ya, harus dihilangkan ya, harus di blur ya, harus di whatever, kayak terserah lu yang punya film, lu yang punya rights film, terserah kamu mau apain. Kami hanya mengatakan hati-hati, ini ada gambar telanjang. Secara undang-undang di Indonesia nggak bisa karena ada undang-undang pornografi pornoaksi. The rest kita serahkan ke mereka. Oh, jadi tidak dilakukan pemotongan langsung pada saat itu tidak. Ini cuma catatan. Jadi film kembali dengan banyak catatan, banyak istilahnya ya. Bukan dengan banyak catatan, dengan catatan yang memang catatan tertentu itu disesuaikan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Kalau banyak tuh kesannya selalu dikasih catatan. Maaf. Jadi memang film datang, ditonton. Ini yang nonton 17 anggota ini semua atau kadang-kadang bisa ada beberapa yang tidak hadir? Nah, ini saya lanjutkan ya. Tadi proses penyensoran tadi. Distributor yang mengirim filmnya ke LSF untuk disensor. Cara pendaftarannya sudah milenial juga.
Jadi mendaftarkan film judulnya, kemudian segala macam itu hanya pakai online. Ada tuh sistem elektronik untuk administrasi. Nah, kemudian kalau sudah ditonton, ditonton sampai utuh, diberi catatan, lulus atau tidak lulus, atau lulus ada revisi tertentu atau apa. Nah, catatan itu yang diberikan kepada si pemilik film. Mereka yang kemudian melakukan terserah. Dia mau revisi dengan dipotong karena nggak mau ambil resiko, udah gambar kok potong aja. Atau Pak, meskipun ada orang telanjang Pak, tapi ini ada dialog penting 2 orang di depannya. Korelasinya ada. Terus mau diapain Pak? Boleh nggak kami nggak potong? Silakan. Silakan. Nah, mereka yang melakukan sendiri revisinya. Nah, setelah nanti saya akan masuk ke sana, akan jelasin detail ya. Ini kita jelasin proses dulu. Setelah ada dilihat segala macam, kalau dia lulus maka dikasih catatan di sistem elektronik penyensoran tadi. Oke, lulus sensor. Kemudian saya sebagai ketua approval. Approval, tanda tangan. Si pemilik film bisa mengakses yang secara online tadi. Oh, sudah lulus. Surat tanda lulus sensornya pun juga sudah langsung diberikan dan dia pakai barcode, jadi sudah pakai elektronik semua, sudah nggak ada udah paperless lah. Nah, bagaimana ketika menyensor? Ketika menyensor ini kan 17 anggota, itu ada 5 studio. 5 studio ini berisi anggota dan tenaga sensor. Jadi masing-masing ini. Nah, film yang tadi masuk, misalnya dalam sehari semua studio terisi film bioskop yang mau disensor. Ya udah masuk di sini. Kemudian hasil dari penyensoran di studio itu ada catatan masing-masing atau langsung zero lulus gitu ya. Nah, kalau ada catatan baru dikembalikan ke itu 5 studio satu film atau beda-beda film? Bisa beda-beda. Dalam satu hari itu office hour 5 studio itu yang buka. Jadi 5 studio ini yang melakukan penyensoran setiap hari. Nah, ini prosesnya. Nah, kemudian tadi bagaimana kalau dalam satu studio? Kalau yang 4 ini misalnya udah aman nih semua, nggak ada undang-undang yang dilanggar, nggak ada aturan yang membahayakan, lulus nihil. Tapi yang ini kayaknya harus ada revisi nih. Apa? Ya karena ada orang telanjang, tapi di depannya ada aktor yang berdialog dan dialog itu penting. Nah, kami kasih catatan. Bahkan di titik tertentu kami kasih tahu mereka, dialognya ini penting, jangan sampai hilang. Tapi yang di belakangnya ada orang telanjang itu juga penting, jangan sampai nongol kan gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya sendiri. Teknis kamu yang pikirkan. Itu nanti kalau ada hubungannya dengan pembluran itu. Nah, ini masuk ke sana nih. Ini pernah kejadian seperti itu. Jadi ada 2 aktor. Yang satu aktor ketuk pintu. Jadi gini ceritanya, ada satu film, biar detail ya. Iya. Ada satu film asing, ceritanya soal Nazi, tentara Nazi Jerman segala macam, yang ini penting lah, krusial adegannya. Seorang kolonel ketuk pintu, kamar buka, jenderalnya nemuin dia. Ada apa? Gitu kan? Kolonelnya laporan ke si jenderal. Ini di sana ada pergerakan pasukan, ada begini kejadian ini tuh, itu penting dong. Bagian dari alur cerita. Betul. Ternyata Kang, di belakangnya ini ada cewek bangun dari kasur nih, jalan ke sini dan naked fully naked ya, telanjang penuh. Bingung nih kan? Sebagai bumbu pemanis ceritanya. Bumbu maksudnya bumbu. Kalau itu di Amerika tayang. Betul. Karena mereka membolehkan. Di Indonesia nggak mungkin nih. Tapi dialog ini nggak boleh hilang. Nah. Maka kami kasih tahu si pemilik film. Dialog ini nggak boleh hilang karena bagian dari kesatuan cerita. Betul. Kalau ini hilang nanti bingung nyambungnya. Akhirnya? Tapi yang ini nggak boleh nongol. Karena apa? Melanggar undang-undang pornografi ada telanjangnya. Terus akhirnya apa? Silahkan kamu create. Kalau kamu bisa ini, cewek. Yang penting adalah ceweknya yang telanjang nggak kelihatan. Akhirnya bisa loh. Dia bikin semua itu blur backgroundnya. Jadi kalau kayak kita zoom, kan ada background blur. Itu dibikin kayak gitu. Jadi sebelum ada zoom backgroundnya blur, itu dia bisa. Jadi yang ada hanya kolonel dan jenderal saja yang sedang berdialog, belakangnya blur semua. Memang ada kelihatan siluet di situ, ada cewek jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi nggak kelihatan. Kayak penampakan. Kan blur. Nah, itu bisa.
Boleh. Artinya siap. LSF ketika melihat film itu juga melihat konteks. Iya. Enggak ucuk-ucuk main catat, potong, ini main cut potong, gitu udah ya. nih, gua nggak mau tahu nih ada telanjang, sikat, nggak bisa, Oke. nggak bisa begitu. Nah, ini ceritanya. Ini kan concernnya orang-orang juga berpikirnya bahwa ya orang awam berpikir oke lah, LSF kebanyakan untuk adegan-adegan yang istilahnya bisa dibilang vulgar, berbau sensualitas, pornografi dan sebagainya. Sementara kan kita mengetahui bahwa segmentasi usia itu ada 4 kalau tidak salah, kalau saya salah mohon dibetulkan. Ada dari segala umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan terakhir 21 tahun ke atas gitu kan. Nah untuk kebanyakan gitu, concern dari LSF sendiri ini memang kebanyakan kita untuk yang ini sih kayaknya maksimal deh untuk sekian tahun ke atas atau bagaimana sih segmennya gitu. Jadi ini soal cara menyensor juga ya. Ketika film disensor, kami selalu memiliki perspektif yang positif melihat film. Ketika dilihat dari awal sampai akhir, selalu perspektifnya adalah film ini aman nggak untuk semua umur. Ya, oh ada adegan ini, oh ada adegan ini, oh kayaknya 13 nih. Seiring berjalannya time code, kayaknya 17 nih. Naik lagi. Begitu time code udah, oh kayaknya 21. Jadi begitu ngelihatnya. Bukan kemudian, ini ada adegan ciuman, 17, dewasa. Enggak seperti itu juga. Bahkan di titik tertentu, klasifikasi yang 13 pun, adegan ciuman masih diloloskan oleh LSF karena sepanjang itu konteks. Ya, karena misalnya pemerannya suami istri. Pemerannya suami istri dan bukan ciuman yang meliuk-liuk ya. Ya, oke. Nah, karena tanda itu itu ya. untuk 17 ke atas. Nah, jadi melihatnya perspektifnya adalah oke, film ini untuk semua umur dulu. Ya. Baru nggak bisa naik. Baru naik dan seterusnya. Sehingga dengan perspektif ini, maka si pemilik film itu juga terjaga. Terjaga bahwa filmnya memang tidak diperlakukan semena-mena nih. Tiba-tiba dikasih dewasa, kan habis juga dia. Itu. Oke, jadi memang klasifikasinya sendiri untuk usia di sini tidak langsung sebagaimana kita pikirkan bahwa misalnya ada film animasi masuk, oke lah ini segala umur, ternyata tidak. Bahwa memang dilihat scene per scene, di kategorinya tetap dari mulai segala usia dahulu lalu naik lagi dan naik lagi seperti itu ya. Jadi memang tidak main-main, tidak asal potong. Oke, tadi kita bicara tentang porno aksi, pornografi itu ya istilahnya kita nggak perlu bahas lagi lah ya. Kita semua sudah mengerti itu. Cuman ada kita mengetahui bahwa film itu adalah suatu refleksi budaya. Ya kan? Bahwa di luar istilahnya yang kita ketahui bahwa ada pangsa pasar, ada keuntungan ekonomi, ya kan? Karena yang namanya film bukan hanya kita tahu bahwa udah film dibintangi oleh Tom Cruise misalnya, atau mungkin di kita ada Dian Sastro. Tidak. Tapi ada ratusan, mungkin ada ribuan orang, ya kan? Ada kru, ada figuran, ada cameo, dan sebagainya gitu. Itu bahwa suatu produksi yang melibatkan banyak orang dan tentu juga bukan uang yang sedikit. Kita tidak bisa menghalangi bahwa suatu film yang bagus ternyata begitu masuk LSF tidak bisa tayang, mereka merugi atau mendapat cap buruk sehingga masyarakat juga tidak mau menonton. Nah ini kan untuk berbicara seperti ini mungkin agak-agak sensitif bagi sebagian pihak ya. Tapi karena kita mau mengedukasi kepada Anda seluruh sahabat Tujuh Sketsa dimanapun Anda berada, jadi kita akan berbicara bahwa ada hal-hal tertentu. Misalnya kan budaya itu diperbolehkan. Ada. Bahwa sebagian budaya di masyarakat kita tuh memang hal seperti itu ada gitu. Ya contohlah bahwa kalau nanti kita lebih bahas di akhir mungkin sebelumnya ya. Di akhir itu tentang KPI dan LSF. Bahwa di TV tidak diperbolehkan bahwa maaf tayangan yang menunjukkan ya kewanita-wanitaan atau kebanci-bancian tuh walaupun sekarang sudah boleh. Nah kalau untuk di film sendiri batasannya seperti apa sih? Masih boleh nggak sih ada adegan misalnya ya adegan kebanci-bancian tadi, LGBT atau mungkin juga penistaan agama yang masih bisa dikategorikan lolos itu bagaimana sih pemikirannya? Jadi sebelum menjawab soal kebanci-bancian dan lain-lain, LSF itu ada pegangan pointers, Kang. Oh, ada rules-nya juga. Yang diperhatikan LSF dan itu sesuai undang-undang perfilman dan juga peraturan pemerintah tentang LSF. Pertama, agama. Jadi kalau ada pelecehan, intoleransi dan segala macam, ini perlu mendapatkan perhatian. Bukan berarti kalau mengandung agama ditolak, enggak. Ini poin yang
menjadi perhatian LSF ketika menyensor. Nomor 1 agama. Agama. Oke. Pornografi, pornoaksi, jelas karena undang-undang kita jelas. Kekerasan dan sadisme. Oke. Ya. Apakah kekerasan boleh? Boleh. Ada. Bahkan film-film yang seperti John Wick, Anna dan lain-lain itu keras juga. Betul. Itu bisa, nggak ada persoalan. Karena memang ini film action kok dan diperuntukkan untuk bisa 17, bisa 21 gitu. Betul. Nah, jadi berikutnya ada soal harkat dan martabat. Melanggar nggak harkat dan martabat? Jadi misalnya tadi yang kebanji-banjian atau bahkan event yang dia terlihat sepertinya ini orang ini, cowok ini atau cewek ini mungkin LGBT. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wong memang perannya itu. Betul. Tapi ketika kemudian harkat martabat, kemudian ada eksploitasi pornografinya, itu baru masalah. Baru di-cut, baru tidak diperbolehkan untuk ditayangkan. Baru dikasih catatan, ini kayaknya nih harkat martabat si orang ini tercederai deh. Atau lah ini kok masuk sampai ke adegan pornografi, nggak bisa dong. Dan dipaksakan lagi, nggak konteks. Nah artinya kan dipaksakan. Nah ketika sudah promoting, nah itu yang nggak bisa. Pasti akan menjadi catatan tersendiri. Jadi itu. Kemudian ada juga soal nabzah, narkotika dan zat-zat adiktif. Betul. Bukannya nggak boleh ya? Boleh, bisa. Ada adegan di film itu yang memang menggunakan narkoba, bisa. Tapi tidak detail. Karena kalau detail itu namanya tutorial, bukan film, ya kan? Nah, kalau tutorial seolah-olah ngajarin bagaimana menggunakan narkoba, tentu nggak bisa dong. Kecuali memang film ini dibikin untuk pendidikan di internal kampus atau apa yang memang harus tahu sehingga bisa untuk mencegah cara menggunakan narkoba itu boleh detail, tapi kalau nggak mungkin. Nah, item-item ini yang menjadi catatan dari LSF ketika melihat film, sehingga tidak sembarangan kemudian asal sensitif langsung diberhentikan atau misalnya nggak layak gitu kan. LSF sekarang tidak begitu melihatnya. Bahkan yang politik segala macam sudah nggak ini lagi, politik ideologi segala macam sudah bukan lagi menjadi momok LSF. Beberapa film yang ini aman-aman aja kok. Iya gitu kan, tadi dibilang bahwa setelah film bisa dibilang disaksikan, mendapat cap approval, kemudian boleh beredar. Pernah nggak sih ada kejadian misalnya setelah beredar ternyata ada huru-hara ramai di masyarakat lalu ditarik kembali, ada ketersinggungan dengan pihak-pihak tertentu nggak sih, misalnya ada yang sampai mendatangi LSF baik dari mungkin elemen masyarakat dari pemuka agama kah, atau pemerhati budaya, atau mungkin juga dari para sineas serta para pebisnis di bidang film, mungkin pernah ada yang bagaimana gitu? Kalau yang dulu LSF yang periode tahun-tahun lalu, lampau pernah. Jadi ada film, ada susternya esot atau apa gitu misalnya, suster ada protes ya kan. Nah terus ada juga kelompok-kelompok tertentu melakukan film, misalnya ada judul buruan cium gue misalnya. Ini kok kesannya tidak educated banget ya, masa orang suruh nyuruh. Nah itu ada yang protes datang segala macam. Tapi sejak 2015 hingga 2021 sekarang itu relatif kalau masyarakat enggak. Tapi sering diskusi dengan pemilik film. Karena memang begini Kang. Jadi ketika tadi misalnya LSF memberi catatan nih, terus si pemilik film merasa ini nggak bener nih, LSF nyatetnya, masa begini adegan nggak boleh? Padahal adegan ini penting karena begini. Dia boleh datang ke LSF. Oh boleh, boleh ada diskusi dulu. Boleh dialog. Namanya kami itu ada proses dialog. Oh. Diterapkan untuk semua film yang disensor. Jadi semua film keluar, ya kalau misalnya mau diberikan ada dialog, catatan, itu kita membuka pintu. Buka pintu. Untuk dialog. Dan itu boleh, fine aja boleh. gitu. Ini saya sebut tadi, ini kita sudah zaman milenial, zaman demokratis, udah nggak bisa lagi, ini boleh, ini nggak boleh tanpa ada dialog, nggak. Mereka datang. Nah mereka datang ini dialog terjadi. Sometimes mereka ngerti ini nih kenapa lu kami kasih catatan. Ini kalau ini muncul, misalnya nih ini di filmmu ini peredaran narkoba, ini kamu ini
pasang nih peredarannya lewat permen merek A, lewat minuman merek B, dan ini nggak kamu blur. Nanti itu kalau yang punya brand marah, menggugat, kena loh. Oh, oke, siap. Ya dong. Oke, betul. Loh, tapi ini asli, Pak. Ini kami riset kami menemukan hal seperti ini. Fakta di lapangan kami ketemu memang merek ini. Loh iya. Tapi kalau itu dimunculkan, yang punya brand menggugat, tolong pikirkan, siap enggak? Mikir juga dia. Oh iya, bener ya Pak. Ya sudah, akhirnya dia, entah dia apain kek, pokoknya enggak merek seperti di edisi awal. Kadang dia ikut. Kadang ketika mereka datang, dia jelasin argumen, ini Pak, ini kenapa nih Bapak dan Ibu harus lihat. Ini konteksnya ini begini. Iya, masuk akal juga ya. Bener ya. Ternyata ada perspektif yang mungkin kita perlu tambahkan ketika melihat film itu. Oh, ada perspektif ini. Oke, kalau gitu boleh, bisa. Oh, oke. Jadi bisa. Berarti nggak se-strict, nggak bertangan besi, nggak kaku. Pernah nggak sih ada satu film misalnya nggak boleh beredar, udah dengan catatan tadi, ternyata begitu beredar catatan itu seperti tidak dianggap. Ada sanksi nggak sih bagi yang begitu? Kalau sanksi ada misalnya, tapi bukan sifatnya sanksi apa ya. Jadi pidana kalau misalnya film biasa. Oh, kalau pidana ada. Film yang dia kalau ditayangkan tidak melalui sensor, itu ada pidana atau perdatanya juga. Ada di undang-undang disebutkan. Tapi LSF sampai hari ini tidak menggunakan pendekatan yuridis dalam hal ini. Lebih pendekatannya edukatif. Mereka jangan-jangan nggak baca juga undang-undang. Kita kasih tahu dulu dong. Kan PH ini fokusnya pada bikin film bagus. Bukan undang-undangnya apa sih, aturannya apa, enggak. Mereka seperti itu. Nah, ketika ada kasus seperti itu, maka LSF lebih menggunakan pendekatan dialog, komunikatif. Kita undang, kita obrol, ajak ngobrol dan segala macam. Nah, kalau sanksi lebih ke kalau film itu kemudian menimbulkan ancaman ketertiban umum, keamanan nasional segala macam, itu film itu bisa ditarik. Jadi surat tanda lulus sensornya bisa ditarik. Dan buat industri film, surat tanda lulus sensor ini nyawa. Kan dia nggak bisa tayang di mana-mana. Dia nggak bisa tayang di bioskop, nggak bisa tayang di TV, nggak bisa dibikin di festival atau di apa, karena dia akan tayang ilegal. Itu nggak mungkin. Dan bioskop tidak membolehkan film itu nggak punya surat tanda lulus sensor atau STLS. Nah, kalau STLS ditarik, maka itu nyawanya habis. Siap. Oke nih, mungkin pertanyaan terakhir yang juga menjadi banyak pertanyaan bagi seluruh sahabat dimanapun Anda berada. Ini kan kalau kita bicara tentang LSF, biasanya tentang bioskop. Semua film-film yang berada di bioskop di luar TV, gitu kan, di luar layar kaca. Nah, ini begitu masuk TV ada lagi badan lain atau lembaga lain, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Itu katanya sering berbenturan. Udah itu kan di LSF dinyatakan lolos, begitu masuk TV, lah rasanya waktu di bioskop ada adegan ini, tapi begitu di TV nggak ada. Itu memang lebih ketat lagi, atau mungkin memang segmentasinya memang lebih wah gitu, maksudnya di press lagi, atau bagaimana sih? Ya, kalau LSF menggunakan lahir dari Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009, kalau KPI itu lahir dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Lahirlah KPI. KPI punya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu acuan semua TV kalau menayangkan produk programnya. Nah, ketika ini film, dulu sekali masing-masing bekerja sendiri dong, karena memang rujukan undang-undangnya beda. Makanya dulu sering TV ini ngeluh ke LSF, Pak, kami sudah lulus LSF tapi kok ditegur sama TV, gimana nih? Ketika mereka ketemu KPI, mereka ngomong, KPI gimana sih? Kami sudah lulus LSF kok ditegur juga, kan? Nah, di periode saya dari 2020 lalu, langsung kita selesaikan ini urusan. Jadi saya langsung ketemu KPI, juga langsung
ngobrol dan undang juga teman-teman TV. Kita ngobrol tripartit deh, bertiga. LSF, KPI, TV, agar kasus seperti ini nggak terjadi. Nah, akhirnya ada MOU antara LSF dan KPI dalam hal kerjasama, saling tukar-menukar informasi, channelingnya lebih bagus, networkingnya lebih bagus, dan segala macam. Dan ketemu bertiga. Dengan ketemu bertiga, ini kita letakkan pada porsi masing-masing. Karena kami bekerja dan azasnya ini masing-masing dari undang-undang yang berbeda, maka harus menghargai. Kita nggak bisa intervensi KPI. Begitu pula KPI nggak bisa ngomong, nyensornya kamu ketatin dong. Nggak bisa. LSM nyensor berdasar standar dia. KPI juga standar mereka. Nah, bertemu bertiga kita ngomong, kalau film, program apapun di LSF standarnya ini loh. Iya. Tapi kalau ke TV, you ikutin aturan TV. Tapi bukan dari kami misalnya. Mereka sendiri kan harus punya QC. Iya. Nah, QC-nya harus hafal luar kepala tuh P3SPS. Iya. Yang boleh dan yang enggak. Iya. Maka mereka kerjakan ini. Betul. Sehingga ketika nanti ada apa-apa, ketika bahkan di kerjasama itu juga ketika KPI mau menegur, nanya dulu ke LSF, info dulu ke LSF. Program ini kok melanggar aturan kami ya? Bagaimana? Kan bisa saja ada program atau iklan lah misalnya yang belum disensorkan LSF, maka bisa kena double tuh sanksi oleh KPI. Tapi kalau sudah disensor LSF nih, sudah aman. Tapi ada yang secara P3SPS dia nggak memenuhi syarat atau melanggar, maka itu benar-benar murni internal KPI dengan si TV yang bersangkutan. Jadi si film dari LSF sudah approval, masuk ke KPI, mereka mengolah lagi, kasih catatan lagi, baru bisa layak untuk ditayangkan di TV gitu. Betul, kan? Betul. Ini kan bicara tentang TV juga sekarang kan beredar di masyarakat bahwa ada istilahnya masyarakat boleh membuat petisi. Jadi apabila satu artis hatersnya banyak, biasanya TV juga tidak akan menayangkan atau memunculkan artis tersebut. Gitu kan, kayak misalnya artis X, ada yang marah-marah dan sebagainya, TV langsung memban, acaranya hilang. Ada lagi artis, mohon maaf sekali misalnya ada yang baru keluar dari pembinaan, terus dilulukan masyarakat, dilulukan oleh teman-temannya, dimunculkan di TV, masyarakat gerah. Akhirnya artis tersebut tidak boleh. Itu sebetulnya ini adalah kewenangan dari KPI, LSF juga ikut bisa membantu di sini, atau memang hanya kebijakan stasiun TV atau bagaimana sih? Kalau yang berdasarkan animo masyarakat atau aspirasi gitu? Kalau hanya kejadiannya, informasi kejadian yang ditayangkan di TV, maka menjadi domain KPI. Tapi ketika yang bersangkutan ini kemudian dibuat programnya dan akan tayang di TV, karena disensor LSF, maka menjadi urusan LSF juga. LSF. Nah, dalam konteks itu saya kira wajar kalau masyarakat cukup keras ya bereaksi. Dan masyarakat punya otoritas juga untuk itu. Karena TV ini asumsinya adalah menggunakan frekuensi publik. Yes, betul. Dikelola oleh negara. Artinya publik. Sehingga dia ketika sudah mendapat lisensi dari negara on behalf publik, maka publik juga punya otoritas untuk itu. Karena dia ini kan free to air ya istilahnya. Dia diundang nggak diundang, ketok pintu nggak ketok pintu, dia nongol di rumahnya. Iya, betul. Maka respon publik lebih keras. Berbeda dengan bioskop. Bioskop ini bisa dicegah nih orang untuk nonton atau enggak, masuk atau enggak. Kenapa? Ada screeningnya. Tapi kalau TV, dia begitu nyalain langsung muncul. Screeningnya lebih susah. Nah, maka publik bereaksi. Sehingga baik KPI maupun LSF tetap tidak mungkin meninggalkan publik. Karena bahkan LSF sendiri, LSF ini juga merepresentasikan publik loh. Siap. Kami ini mendapat amanah sebagai lembaga negara untuk merepresentasikan publik, menjaga masyarakat dari pengaruh negatif film. Jadi domainnya tetap publik adalah raja. Ini bicara tentang domain publik, pada akhirnya kita kembalikan kepada masyarakat. Terakhir nih terakhir. Setuju nggak sih kalau misalnya saya sendiri berpendapat bahwa sebetulnya yang namanya sensor itu diri kita sendiri. Ya, bahwa sensor itu harus terbit dari diri kita sendiri, bagi keluarga kita, ya misalnya ayah atau ibu, bahwa sebelum anak-anak kita atau siapapun yang menyaksikan tayangan apapun dalam bentuk apapun,
minimal untuk diri kita sendiri, ini layak nggak sih kita tonton? Bagus nggak sih kita tonton? Itu setuju nggak sih ada istilahnya sensor pribadi gitu? Sekalian mungkin sensor ada mandiri. tambah apa bisa diberikan Jadi, buat masyarakat? Begini Kang, sekarang ini orang nonton sudah nggak menggunakan lagi media tradisional. Ya sekarang sudah pakai handphone bisa nonton film dan segala macam, ada TOT, ada VOD dan segala macam. Nah ini ada tsunami tontonan, tsunami film, tapi mayoritas dari mereka itu belum dan nggak disensorkan, Nah oleh karena itu ketimbang ngomongin konteks sensornya, maka LSF sekarang mengembangkan apa yang disebut dengan budaya sensor mandiri. Jadi LSF mengajak masyarakat untuk yuk meliterasi diri, memberdayakan diri untuk bisa melihat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Karena udah nggak bisa dilarang nih. Betul. Dengan ada literasi publik, pengetahuan tentang memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia, maka mau filmnya seperti apapun lewat manapun, semoga mereka ini masyarakat bisa memilah-milah sendiri film yang akan ditonton. Karena ini penting. Ya masyarakat ini kan punya kebiasaan kalau dia nonton terus ada masalah di tayangannya, dia salahin entah LSM entah KPI. Padahal dia lupa. Yang dia ajak nonton itu anak yang di bawah usianya dari film itu, tapi dia tetap marah. Ini yang masih mending nih. Nonton kemudian marah ya, meskipun salah. Ada juga yang parah, belum lihat, belum mendengar sendiri adegan yang ada di film, dapat WA, dapat info, film ini begini-begini, langsung marah. Padahal begitu nonton, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nah ini maka budaya sensor mandiri ini mengajak masyarakat untuk yuk menonton film dengan baik dan benar, yaitu dengan cara memilah dan memilih klasifikasi usianya. Ini yang kami gelurakan sampai hari ini. Semoga masyarakat bisa menerima ini sebagai sebuah alternatif terbaik di saat dunia internet kita sudah merajalela seperti ini. Itu Kang. Siap. Baik, terima kasih banyak Mas Romi, luar biasa pembicaraan kita hari ini. Ya baik, pada seluruh sahabat 7 Sketsa dimanapun Anda berada, pada akhirnya sensor itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Tolong perhatikan dengan siapa Anda menonton. Apabila memang tidak sesuai dengan usia mereka, please jangan bawa mereka. Tapi dicari juga lah film yang istilahnya menjadi bukan hanya tontonan, tapi juga menjadi tuntunan dan tentu juga bisa memberikan value lebih yang akhirnya bisa menginspirasi Anda untuk bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih Mas Romi. Ya, insya Allah kita masih bisa. Sukses selalu ya. Amin. Jangan lupa juga ya, ikutin 7 Sketsa terus. Oh iya, tentu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.